semuanya, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Kali ini kita bersyukur pada Tuhan dapat bertemu kembali dalam suasana yang cerah dan masing-masing dengan aktivitas Bapak Ibu dan Saudara. Baik, di tengah segala aktivitas kita hari ini kita berkesempatan untuk terus belajar merenungkan firman Tuhan. Baik, untuk rema yang hari ini saya mau sampaikan adalah tentang bertekun. Ya, saudara tahu bertekun? Bertekun dari kata tekun, dan kata berarti imbuhan merupakan kata kerja. Jadi bertekun itu memerlukan sebuah tindakan. Bertekun memerlukan sebuah proses. Jadi kebetulan di tempat sekarang posisi saya berada itu saya memperhatikan beberapa waktu ini ada lahan sawah, walaupun tidak luas lahan sawah, dan ada padi yang menghampar di sana. Kemudian saya terinspirasi dari situ bahwa adanya tanaman padi, adanya sawah yang menguning, kemudian juga prosesnya kemarin sudah dipanen begitu cepat karena pakai mesin. Nah, di situ saya membayangkan ketika hari ini saya melihat kondisi sawah itu panen, itu tidak serta-merta ada, tapi sebelumnya beberapa bulan lalu ada sebuah proses. Nah, tentu di sini memerlukan sebuah ketekunan dari orang itu. Nah, ini contoh yang konkret yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, demikian pula dalam iman kehidupan rohani kita. Pentingnya kata bertekun. Nah, dari kata bertekun ini secara rohani ada 3 bagian ayat firman Tuhan saya bagikan pada saudara. Yang pertama adalah Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan disinilah menjadi satu bagian pondasi kita. Kita harus bertekun dalam iman. Jadi iman itu harus dikerjakan, bukan percaya terima Yesus kemudian berdiam diri, tetapi dikerjakan. Bertekun dalam iman, menjaganya dengan hidup seturut firman Tuhan, menjaga komunikasi kita dengan Tuhan, baik di dalam doa, dalam pujian, dalam membaca firman dan merenungkan firman dan beribadah. Nah, yang kedua, teguh dan tidak bergoncang. Pendirian kita harus kokoh. Baru-baru lalu di wilayah Rantau Bengkayang itu ada pantang kampung. Nah, anak-anak Tuhan di sana tidak melarutkan diri dalam mengikuti ritual ini. Dengan cara mereka menolak, dengan cara mereka tetap menghargai, tetapi menolak untuk tidak ikut ritual dan tetap beribadah. Nah, saudara, itu bicara bagian tentang bagaimana iman jangan digoyahkan oleh lingkungan, oleh godaan sekitar. Tetap teguh dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, kita sudah pegang teguh di dalam Injil. Jadi jangan sampai mau digeser oleh kepercayaan lain, oleh godaan-godaan tantangan lain, oleh berbagai tipu muslihat iblis. Jangan sampai iman kita mau digeser. Oke, yang kedua Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu termasuk bagian yang pertama tadi kita bahas, yaitu mari saudara harus tetap bersukacita, jalani iman kita itu dengan harapan kita kepada Tuhan. Sabar. Mengikut Yesus membutuhkan kesabaran, karena proses itu memerlukan sebuah kesabaran. Sabar dalam kesesakan. Ini penting. Ya, kalau dalam zona nyaman, zona enak, tentu gampang sabar, gampang tenang, oke? Gampang bisa bersukacita. Tetapi Tuhan mau di sini saudara bersukacita dalam pengharapan. Dalam kondisi kesesakan pun tetap bersabar dan bersukacita. Supaya apa? Fokus kita adalah bertekun di dalam doa. Doa tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Oke, yang ketiga, Yakobus pasal 1 ayat 4.
Biarlah ketekunan bekerja sampai tuntas. Haleluya. Ketekunan kita bekerja sampai tuntas. Kapan sampai tuntas pekerjaan kita? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kapan kita sampai selesai? Ya, sampai kapanpun selagi Tuhan percayakan nafas kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Baik, semangat pagi. Demikian rekan-rekan sekerja Allah, tetap semangat menjalankan iman kita, bertekun di dalam Tuhan, dan bekerja sampai tuntas. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berjuang dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.